Mengulik kisahnya bukan hal mudah bagi Dorce Gamalama untuk mengubah dirinya dari pria ke perempuan. Dorce Gamalama memang terlahir sebagai seorang pria sebelum dikenal sebagai wanita seperti sekarang. Perjalanan Dorce Gamalama untuk mengubah jenis kelaminnya diketahui bukan sesuatu yang mudah. Ia diketahui membutuhkan proses yang cukup panjang sebelum mengubah total jenis kelaminnya. Pengakuan dokter yang dulu mengoperasi kelamin Dorce Gamalama pun kini kembali disorot. Seperti apa kisahnya? Mengutip yang dilansir tribunjatim.com, Dorce Gamalama pernah menceritakan keputusannya ini dia ambil setelah sempat mengalami kegundahan hati. Ia bahkan mengungkap sosok dokter yang dipercayakannya untuk merubah kelaminnya. Sosok dokter Profesor Dr. Johansa Marzuki dipilih Dorce Gamalama untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Hal ini diungkapkannya dalam acara Angin Malam yang ditayang pada 2002 silam. Hatiku terketuk ingin coba-coba mengganti kelamin. Terus aku konsultasi dengan Dr. Johansa Marzuki. Kata Dorce Gamalama dalam acara yang dibawakan oleh Dewi Huges tersebut. Saat itu, Dorce Gamalama hanya melakukan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari ahli tanpa mengharapkan apapun. Dorce Gamalama bahkan diminta oleh Dr. Johansa Marzuki untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang lain, juga psikolog. Ia juga harus menjalani tes HIV/AIDS terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Setelah beberapa bulan, hasilnya keluar. Dorce Gamalama pun kembali bertemu dengan Dr. Johansa Marzuki. Di acara yang sama, Dr. Johansa Marzuki memaparkan bahwa operasi perubahan kelamin seperti yang dijalani oleh Dorce Gamalama memiliki prosesnya tersendiri. Jadi aturannya adalah harus melalui suatu tim. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa langsung saja saya lakukan operasi, kata Dr. Johansa Marzuki. Tapi harus dimasukkan ke dalam tim, dan tim itu terdiri dari ahli bedah plastik, saya sendiri. Kemudian ada ahli jiwa, yang penting. Ada dua macam, yaitu psikiatri dan psikolog. Sambungnya. Selain itu, untuk menjalani operasi pergantian kelamin, juga diperlukan melakukan konsultasi dengan dokter kandungan, dokter penyakit dalam, hingga dokter penyakit genetika. Itu semua diperiksa untuk meyakinkan kalau benar-benar si calon bukan karena nyontoh atau ikut-ikutan, tapi betul-betul dorongan dalam dirinya. Jelas sang dokter. Setelah menjalani operasi ubah kelamin untuk mengesahkan pergantian status, dokter akan memberikan surat pengantar yang berisi alasan dilakukannya tindakan pembedahan tersebut. Sejumlah resiko yang dapat terjadi jika seseorang melakukan operasi ubah kelamin. Operasi ubah kelamin itu juga ada penyulit-penyulit yang bisa terjadi. Misalnya saja tertembusnya ke perut untuk membuat lubang ke saluran kencing dan yang lain-lain yang bisa menyebabkan penderitaan bagi si pasien. Untunglah sejauh ini itu tidak terjadi, pungkas sang dokter. Belakangan, permintaan Dorce Gamalama soal kematiannya memang menuai sorotan publik. Diketahui,
artis senior Dorce Gamalama, saat ini sedang menjalani proses pemulihan karena sakit diabetes. Akibat penyakitnya, Dorce Gamalama saat ini kakinya sebelah kanan tidak bisa jalan lagi setelah ia jatuh dari toilet. Melihat kondisinya yang semakin memprihatinkan, Dorce Gamalama sudah merasa jika umurnya tidak akan panjang. Maka dari itu, Dorce Gamalama memberi wasiat kepada anaknya. Jika kelak meninggal dunia, ia ingin dimakamkan sebagai perempuan. Beberapa ustadz besar pun ikut angkat bicara mengenai keputusan yang dipilih oleh Dorce Gamalama, termasuk Ustadz Solmed yang turut memberikan pandangannya terkait wasiat Dorce Gamalama. Ustadz Solmed mengatakan yang bertanggung jawab atas keputusan memperlakukan Dorce Gamalama adalah keluarga. Dalam hal ini adalah orang yang masih hidup. Kalau jenazah udah meninggal mah gak ada urusan dimandikan atau tidak dimandikan atau disolatkan. Itu kewajiban orang yang masih hidup. Jelas Ustadz Solmed kepada grid.id. Oleh karena itu, menurut Ustadz Solmed, kejujuran keluarga adalah kuncinya. Manusia yang hidup yang bertanggung jawab untuk memutuskan memperlakukan jenazah nantinya. Ya, harus jujur, harus benar-benar seperti apa keadaannya. Ya begitu, keluarga yang bertanggung jawab, bukan mayat. Mayat mah sudah meninggal. Maaf, nggak dimandiin, yang dosa yang hidup kok. Sambungnya. Ustadz Solmed menjelaskan lagi, seseorang yang sudah meninggal tidak lagi diperhitungkan wasiatnya, juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap jasadnya. Iya, mayat pun tetap punya tanggung jawab sendiri. Yang masih hidup ini yang harus memperlakukan mayat ini seperti apa. Gitu, pungkasnya. Wasiat Dorce Gamalama yang ingin diurus secara perempuan tidaklah sesederhana yang dia sampaikan. Dia lahir laki-laki, maka dia tetap laki-laki. Tuhan menciptakan dia sebagai laki-laki, maka dia wajib laki-laki. Menjadi persoalan kemudian hari, bagaimana ketika memandikan jenazah yang tampak adalah organ perempuan, sementara yang memandikan adalah laki-laki yang bukan muhrimnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.